Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat layout pada PCB layout di aplikasi Ditresh ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana caranya menginstal aplikasi tersebut. Nah, saat ini kita akan coba bagaimana caranya biar kita bisa menggambar di sana gitu. Oke. Apa yang akan kita gambar yaitu sesuai dengan petunjuk ya di slide. Nah, yang kita buat adalah sistem minimum. Nah, kali ini kita akan gambar tentang sistem minimum Atmega 16. Oke, dibuka dulu apa yang kita perlukan. Nah, berarti kita memerlukan Atmega 16. Jelas ya. Itu di 40, berarti kakinya ada 40. Lalu ada periferalnya, pendukungnya, ada push button, reset ya. Terus ada juga kristal eksternal, nanti itu gampang. Lalu ada periferal yang lain. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kalau saya tinggal search aja di sini PCB layout. Oke, pada PCB layout ini ya, ini kebetulan lisensinya freeware sesuai dengan yang kemarin kita buat ya, yang kita install. Nah, ini PCB layoutnya, modelnya seperti ini, sama semua. Apa yang memang menjadi pas diinstal itu tetap akan sama seperti ini. Oke, langsung saja saya kenalkan di PCB layout ini hampir sama fungsi-fungsinya ya, seperti pada Word gitu kan, Excel ada file. Nah, di dalam file ini ada open ya, ada new, bikin project baru, terus ada open project lama, ini terakhir recent, open, terus save as, save, terus nah ini save selected itu kalau kita ngegambarnya banyak, misalkan yang terikat, ada adaptornya, ada sistem minimum, ada input, ada output. Nah, kita mau nge-save input berarti save selected. Kebetulan belum ada gambarnya jadi belum hidup. Nah, ini import ya, import dari yang misalkan kita dikasih temen. Nah, ini importnya di sini ya, biar fungsinya ke bawah semua. Ada Gerber. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk mencetak PCB di pabrik-pabrik. Biasanya dia mintanya Gerber file-nya. Atau export, kita punya projectnya tinggal diekspor misalkan ke file Gerber 2. Ini yang terbaru, yang lebih bagus, yang lebih shop, jadi belokan-belokannya itu lebih shop. Terus ini order PCB, larinya nanti ke website ya. Tergantung sponsornya, bisa di PCB Y, bisa juga di percetakan PCB yang ada di Chinese. Oke, ini detail and setup ya, nggak usah, ini preview ya. Preview ini penting ya, ini kalau mau ngeprint biasanya di preview dulu, jadi kelihatan apa yang mau di print, lalu sejenisnya ya. Terus diedit pun ada beberapa fungsi, ada beberapa pilihan ya, sama halnya undo, redo, terus redo zoom, terus edit selection dan sebagainya. Nanti view, nah kita yang mau di view, mau kelihatan itu apa aja sih di sini di menu barnya. Oke, ini objek. Nah, ini juga nanti penting, objek plus komponennya, terus paintnya, terus nanti akan kita gunakan cover ya, ini paling penting. Terus ini untuk mengukur dimension ya, itu aja sih, nggak terlalu banyak yang harus kita pelajarin karena nanti akan ngikutin dengan sendirinya sih ya. Oke, langsung saja untuk menggambar PCB layout ya, kita harus tahu dulu skematik yang ada. Nah, skematiknya itu mengikuti yang ada pada slide di pertemuan mata kuliah ya. Nah, itu ya, kita nanti langsung gambarkan ke sini. Oke, saya tidak menunjukkan simulasinya lagi. Saya langsung menggambar saja di sini. Oke, kita butuh yang namanya IC Atmega 16. Nah, untuk apa? Memposisikan dulu.
Langsung saja kita cari Atmega 16 di sini, apply, lalu pilih yang PD ya, yang ini part. Oke, kakinya pastikan ada 40. Nih caranya gini, tinggal diurutkan. Oh ini UI 40, ini nomor 1 dari sini. Nah, betul, berarti ini nomor 21. Nah, betul. Nah, ini kakinya ada 40. Sudah dipastikan ya, kakinya ada 40. Nah, di dalam IC ini kalau misalkan lubang-lubangnya ini masih dalam keadaan kecil seperti ini nggak bisa kita pergunakan dengan nanti dicetaknya itu nggak bagus lah ya. Ya bisa copot atau bisa hilang oleh perikrolit. Nanti itu kita akan bahas. Sekarang kita bahas gambar dulu. Oke. Nah, sebelum ke sana, di sini kita kakinya akan kita rubah dulu, dibesarkan dulu ya, biar nantinya enak. Langsung masuk aja ke page properties, diklik kanan. Sini 12. Ini 07 lah, saya kasihnya 07. Nah, kan indah ya. Kelihatannya enak kalau kayak gini, modelnya agak memanjang, agak elips ya, lonjong memanjang. Nah, ini dari sisi ke sininya itu 12, ke bawahnya cuma 0,7 biar nggak terlalu dempetan nanti pas disolder. Oke. Nah, setelah ini kan untuk IC Atmega 16-nya sudah ada nih. Nah, saya di sini butuh yang namanya apa dulu nih? Namanya apa ya? Soket dulu deh, yang 8888 ya. Biar enak nih 8 di sini port A, port B, port C, port D. Nah, modelnya kayak gitu. Nah, biasanya saya pakai yang namanya kodenya itu HDR. Nah, ini cuman bolongan aja nantinya ya 8. Nanti ya ini akan diisi oleh yang namanya tulang ikan, kalau bahasa rendahnya itu namanya tulang ikan. Nah, tulang ikan ini nanti banyak pilihannya, ada yang 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, ini contohnya kali 2. Kalau 2 kayak gini. Nah, nanti kita belum butuh, kita butuh yang 8 ya. Karena satu portnya itu ada 8. Nah, ini nantinya akan dibuat seperti ini ya. Nih, posisinya di sini. Oke, kaki 8 disesuaikan saja. Nah, nanti sebelum ke sana saya akan rubah dulu, ini diklik kanan. Saya akan rubah dulu ke page properties-nya, dibiasakan ya. Ini misalkan 12, ini 07, mudah-mudahan nggak terbalik kembali. Ininya dirubah jadi elips. Mudah-mudahan nggak terbalik. Oke, pas ya. Nah, ini kan ada 4 port. Nah, ini tinggal saya copy paste aja di sini. Jadi cukup satu kali setting, terus pastein sini ya, terus pastein lagi, pastein lagi ya di sini port C, terus kita pastein lagi port D di sini. Oke. Nah, ini nantinya yang akan bisa diakses jadi input atau output ya. IO-nya intinya ada 32. Nah, bagaimana caranya untuk menyambungkan? Kan ini belum ada garis-garisnya, ini dipilih ini nih. Ya, ngerut manual. Oke, ngerut manualnya misalkan kalau kalau keadaannya kayak gini, itu kecil banget. Nanti akan hilang nih si root manualnya. Ya. Ya, diklik ini, di sini di samping itu ada menu routing. Nah, ini diklik. Ini saya biasanya kasih 0,4 ya. Jadi agak gede tuh kan, ya. Nah, lebih besar gitu ya. Nah, ini masuknya ke sini. Ini bisa tak sesuaikan dulu ya, biar lurus. Oke, ini ke 88-nya kita sambungkan. Kita mulai sambungkan ke 88-nya. Ya. Seperti ini aja enak. Sampai ke titik merah, lalu diklik, klik. Lalu diklik lagi. Nah, ini untuk sebelahnya lakukan hal yang sama. Ya. Jangan sampai nanti ada jalur yang tabrakan. Nah, kalau misalkan di skematik itu bolehlah ada jalur yang tabrakan. Tapi kalau di layout itu enggak boleh. Nanti terjadi konsleting ataupun namanya ngeground ya. Ya, nanti konsleting atau ngeground itu namanya ya. Oke. Nah, ini port D
port D letaknya di sini, ini port C di sini. Nah, kita kalau port C itu biasanya dari bawah angka 0 satunya. Nah, ini kan 1 2 3 ini itu modenya peripheral. Nah, ini port C. Port C ya. Ini port C nih. Terus kita set dulu biar rapi. Nah, ini itu kaki port D salah satu dari sini. Turunin salah satunya, ini kaki port D-nya. Ya, nanti akan kita buat nyebrang. Seperti ini. Oke. Gampang lah ya. Nah, ini tinggal dilurusin-lurusin, kita rapihin agar nantinya pas pencetakan itu menjadi lebih rapi. Nah, untuk saat ini sudah terbentuk. Ini port A, ini port A, ini port B, ini port C, ini port D. Oke, ini sudah kebentuk nih, udah mulai ketahuan nih jalurnya seperti apa. Tapi kita belum membentukin yang namanya peripheral. Nah, ini penting juga peripheral itu. Untuk apa? Pendukung sistem minimum itu ya peripheralnya. Ya, komponen-komponen tambahan dari Atmega 16. Karena Atmega 16 ini tidak bisa berjalan sendiri, jadi harus ada sistem minimumnya. Oke. Nanti beberapa komponen aktif ataupun pasif akan ikut serta di sini. Oke. Lanjut ya. Nanti kita akan membutuhkan sesuatu beberapa komponen, ya, terutama resistor ya. Ini kita akan butuh resistor. Yang namanya resistor. Kita search di sini resistor, pasti hasilnya akan banyak dan nanti mungkin akan ada cukup lama ya, 670 sampai kita tunggu sampai 100%. Nah, resistor di sini dipergunakan untuk menghambat jalur yang ada, maksudnya tegangan yang ada. Nah, ini resistor ya, kita membutuhkan resistor. Ini resistor kita ubah dulu padnya biar agak besar. Ini misalkan 12, ini 07 ya. Ini udah elip. Mudah-mudahan. Nah, ini kan enak kalau seperti ini. Oke. Nah, butuhnya berapa resistornya? Nah, resistornya tidak terlalu butuh banyak ya. Di sini yang dibutuhkan resistor hanya 2. Yang pertama resistor pendamping LED, yang kedua resistor untuk reset. Oke, kita simpan dulu, berarti kita butuh 2. Oke, yang pertama itu nilainya langsung saja dinilaiin 330 boleh ya, ataupun di bawahnya 500 boleh. Ohm ya, 30 bener gitu. Nah, ini kita butuh 10 kilo ohm. Oke. Nah, ini sudah ada 2. Nah, lanjut kita kumpulin dulu komponen-komponennya, baru nanti kita akan rakit. Oke, lanjut saya butuh yang namanya kapasitor. Tinggal kita ketikin aja di sini kapasitor. Kapasitor itu di sini ada kapasitor elko sama kapasitor keramik. Kapasitor elko dipergunakan untuk menyetabilkan ya, nantinya ya, menyetabilkan apa? Adanya noise, biasanya seperti itu. Sama menampung atau daya sementara ya. Lalu kapasitor keramik itu untuk pendukung dari kristal. Oke, kapasitornya kita butuhkan nih, ini nanti kapasitor keramik ya. Kapasitor keramik kita butuh 2 di sini, terus ada kapasitor elko. Nah, ini kalau misalkan ini nanti kita namain kristal, kapasitor elko-nya mana ya? Kapasitor elko itu yang bulat positif. Nih, ini dia. Kita butuh 2. Oke. Nah, ini hampir sudah terkumpul ya.
hampir sudah terkumpul semuanya. Ini saya namain dulu jadi CRY kristal ya. Ini kristal. Nah, posisikan seperti ini biar nanti yang dua ini bisa mengikuti posisinya seperti ini. Ini itu dari kaki yang ini nggak sembarang sih. Kaki nomor 12 atau dengan nomor 13 ini boleh ke kaki mana aja. Oke, seperti itu. Nanti ini terhubung ke salah satu kaki dari kapasitor keramik ya. Nah, ini salah satunya ke kapasitor keramik, terus set. Nah, ini. Nah, udah terlihat rapi, kita masukkan sedikit biar nggak terlalu panjang ke luar. Masukin sedikit. Nah, gini. Ini unposition-nya atau posisi dari kok ini belum disambung? Belum. Nanti kita butuh ground di sini ya. Sebelum ke sana kita butuh yang namanya satu lagi sepertinya satu lagi itu reset ya. Ini untuk reset, kita anggap ini reset, kristal ganti jadi reset. Kalau misalkan susah, cari persamaannya aja ya. Kalau misalkan susah, cari persamaannya aja. Persamaannya aja, karena memang kalau misalkan nyari reset, kristal dan sebagainya mungkin ada repot. Nah, kalau reset kan kita pakai yang kaki 2, mungkin mudah-mudahan ini bisa lebih mudah untuk dicari. Seperti itu. Oke. Nah, ini di resetnya seperti apa? Gini. Ada kutub positif sama kutub negatif nanti yang akan hadir. Di sini kaki resetnya itu ke ini ya. Kaki resetnya ke sini nih ada namanya reset. Ini UI 10 itu positif dan negatifnya. Nah, ini ya UI 10 itu positif atau negatif dari si IC ini ngelihatnya dari mana? Dari datasheet, namanya datasheet. Ya, ada datasheetnya. Oke. Ada yang namanya datasheet dari situ. Ini groundnya, sebelah situ ground ya. Nih, datasheetnya di mana? Nah, kita lihat aja di sini langsung. Nih. Ya, Atmega 16 gini aja. Atmega 16. Nih, Atmega 16, pilih gambar. Langsung nih keluar nih. Modelnya seperti ini nih. Yang ini aja biar kelihatan jelas. Jadi yang nomor 10 ini ground tuh kan. Seperti itu ya. Bisa dilihat di Google juga banyak. Oke. Nantinya reset ini itu akan lebih kompleks sebetulnya ya. Lebih kompleks ya ketika si negatif sama positifnya itu nanti diaduin sebenarnya gitu ya. Diadukan gitu. Kok bisa diadukan? Model daripada nih modelnya kayak gini ya nanti ya. Nanti itu akan seperti ini gitu. Ini boleh ini kalau misalkan ini pusing taruh aja di luar nggak apa-apa. Taruh aja di luar. Nggak mau ngukir. Ini nanti ke sini ke kapasitornya. Positifnya ya. Terus masuk ke sini. Tuh. Oke, salah satunya nanti ini ke negatif. Ya, bisa modelnya seperti ini ataupun bisa juga modelnya misalkan ya, diturunin ke bawah sedikit, ini naikin lagi ke sedikit ya. Nah, ini nanti yang akan terhubung ke sini. Jadi satu arah. Ya. Satu arah dari mana? Dari sini. Ini kan kaki negatif nih nantinya nih. Nih negatif. Tuh, ke sini langsung negatifnya. Langsung turun ke bawah ke sini negatif. Nah, itu negatifnya. Oke. Nah, yang menjadi permasalahan lagi adalah ketika reset ini ditekan berarti masuk ke dalam pin 9. Oke. Nanti positif sama negatifnya di mana? Ini belum selesai.
Belum selesai, ini ada positif, nih jalur positif saya tambahkan ke sini, ini jalur positif, ini jalur positif juga. Ini jalur positif, nanti akan nyambung sama ini, ya. Ini gambaran utamanya, seperti ini. Oke, nah berarti saya butuh yang 10K di sini. Nantinya, saat ini, karena sistem ini bekerja di tegangan 5 volt, nggak boleh lebih, maka saya butuh yang namanya IC regulator. Nah, kalau misalkan di sini biasanya 7805 itu tegangannya sesuai, mudah-mudahan kita search 7805 di library-nya ini ada, mudah-mudahan ya. Kalaupun tidak ada, kita cari persamaannya. 78 IC regulator 7805 itu kakinya ada 3 ya. Kakinya ada 3, oh kebetulan alhamdulillah nih ada nih 7805. Nah, betul kan kakinya 3, kita simpan saja di sini ya. 7805. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini itu nanti sebagai output dari pada dia. Nah, nanti outputnya modelnya seperti apa? Nah, outputnya untuk masuk ke dalam kita lewat ke dalam reset, karena nanti kan reset itu sifatnya dikosletkan ya, dikosletkan dengan negatif, makanya kita tahan dengan resistor. Ini jangan sampai bentuknya siku, harus agak simetris. Nah, ini nanti bisa disesuaikan lagi untuk bebas ya bentuknya. Nanti kalau misalkan posisinya terlalu lebar, silahkan didekat-deketin ya. Silahkan didekat-deketin. Nah, ini nanti kapasitor ini akan ada di sini. Betul. Ya, kapasitor ini akan nyambung dengan kapasitor yang lain. Berarti ini itu ground-nya. Nih, ground-nya. Ya. Nanti ground-nya itu sesuai akan terhubung dengan ini. Oke. Hampir selesai semuanya. Kita membutuhkan ground. Lalu untuk selanjutnya kita balik lagi ke power. Nih ya, untuk apa? Nanti kan butuh power dari baterai atau dari adaptor seperti itu. Nah, kita tunggu apakah ada powernya, misalkan L power. Oh, ternyata ini power L powernya nggak ada isinya. Nah, kalau misalkan nggak ada isi dari situ powernya, kita cari ke konektor power. Nih, di sini ada konektor power. Nah, ini adalah konektor power yang ada ya. Ini DC, biasanya jack 3,5 in ya. Ini seperti ini. Nah, ini nanti dipergunakan, ini positifnya masuk ke sini, ini negatifnya. Ini negatif juga ya, itu ground-nya. Nah, kita butuh negatif dari sini. Oke. Hampir jadi, luar biasa. Nah, tapi ini sudah mendekati jadi ya. Nah, tapi masih ada nganggur nih salah satu. Apa? Jadi kita nggak tahu kalau rangkaian ini sudah teraliri tegangan atau belum. Makanya kita perlu yang namanya indikator di output dari ini dari sini. Kita putar aja, ini posisi mah yang penting nanti ada output ya. Output. Nah, ini outputnya. Berarti yang saya cari sekarang adalah LED-nya, LED-nya. Nah, kan untuk menentukan atau untuk mengetahui kalau jalur itu sudah dilalui tegangan atau belum, ya kita bisa ngelihat, oh ternyata udah ada cahaya. Jadi nantinya si tegangan ini, oh sudah terlihat. Jadi nggak perlu pakai multimeter atau ampermeter ya. Oke. Nah, LED-nya yang standar aja, LED 100, taruh di sini. Berarti yang salah satu dari ininya terhubung ke LED, ini terhubung ke ground. Oke. Nih, ini tadi kan kita belum menghubungkan.
dan ini juga belum terhubung. Kalau udah terhubung warnanya akan berubah. Oke, ini sistem minimum ini sudah selesai. Ya, seperti ini. Ini sudah selesai. Sudah dalam artian sudah standarisasi dari sistem minimum Atmega 16. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi tentang bagaimana caranya membuat layout ini dituangkan ke dalam PCB-nya. Oke, terus caranya nyolder hasil layout ini nanti akan saya praktikkan di pertemuan selanjutnya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan hubungi saya ya. Nih saya Rian Septian Anwar, silahkan hubungi saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.